Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian manazil yang ke-9 daripada mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9 yaitu di mustawa, yakni mustawal arash. Nah, jadi mustawa ini adalah tempat yang tinggi di atas sidratul muntaha, yang tinggi lagi mulia. Nah, jadi tempat tinggi dan mulia. Ada khilafiyah, ada yang memadahkan mustawa itu ya arash. Ada juga yang memadahkan mustawa itu mustawa, arash itu arash. Wallahu a'lam. Allah aja yang tahu. Nah, cuma kita mengambil tafrik, mengambil berbeda. Jadi mustawa berbeda dengan arash. Nah, di mustawa ini adalah tempat yang tinggi lagi mulia. Dan di mustawa Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kalam Allah Ta'ala. Nah, disinilah kalam rezeki, tulisan rezeki, juduh, umur makhluk dan sebagainya. Nah, berarti di mustawa ini disebut namanya alam maqadir, alam takdir, alam maqadir di mustawa. Oleh karena itu kita lihat di dalam kitab takdir kita, nasib kita itu ada 3 kali. Yang pertama 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dengan bumi. Nah, ini kayaknya makadir, ini makadir seluruh makhluk kita. Satu. Yang kedua, makadir yang kedua ketika di dalam parut umur 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan tuh awal-awal ditiupnya roh. 4 bulan. Karena di dalam kitab itu 3 bulan 40 hari bentuk nutfah. Nutfah itu air mani. Nah, 40 hari kemudian bentuk alaqah. Alaqah itu segumpal darah, alaq. Kemudian 40 hari kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging ulang. Jadi air mani menjadi darah, segumpal darah menjadi segumpal daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti 3 dikali 40 120 ya nggih. 120 hari. Kalau kita bagi 30 hari cari bulan, berarti 120 hari dibagi 30 hari 4 bulan. Nah, pas 4 bulan. Nah, jadi ketika 4 bulan itu ditiup roh. Cocok orang mati laki, idahnya orang mati laki. Apa orang mati laki ini idahnya 4 bulan 10 hari. Baik berkumpulan, baik bebaikan, atau kada berkumpulan kada bebaikan, wajib beridah. Umpama malam lilik Quran. Malam lilik Quran itu kan malam ganjil.
bulan Ramadan lilikuran ngarannya. Nah, malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada di antara adat orang kampung anu akad nikah. Akad nikah malam lilikuran hidup 21 Ramadan. Kaina walimatul arusnya habis puasa Syawal. Sekalinya lalakiannya malam hari raya mati karena lalatupan. Orang lalatupan tuh imbah dinyala akan ditimbang. Sangkaannya kayak ali-ali itu saka. Nah, didetak. Lalu meninggal. Nah, berarti bebinian itu kan akad nikah sudah tak. Nah, bebiniannya tuh wajib beidah. Sekalipun belum berkumpulan. Gitu tak. Nah, lain orang talak. Kalau orang talak cerai ikam ku talak 1 munya kada berkumpulan belum apa orang menyambet tak beluk kambang beluk kambangan janda kembang pinta kadada bebaikan apa malam pertama bebiniannya besalawar lipis beikat pinggang begembuk ulang kaya kuncinya buang ke sumur. Jangan nang laki seorang gitu ngaliba kami. Punya ada kebaikan lah. Ada kebaikan gitu tak. Rupanya nang lalakiannya kada tahan juga. Lalu berpisahan. Nah, itu ngarannya janda kembang. Itu hari itu ditalak, hari itu kawa kawin. Paham ya? Nah, lain bemantukan bebaikan sekalipun satu mat itu beidaham 3 kali suci 3 kali suci karena talak datang bulan kemudian habis datang bulan suci lagi 2 ada suci lalu datang bulan lalu suci. Nah, 3 kali suci imbas suci lalu haid. Di haid ini boleh kawin. Itu mazhab kita Syafi'i. Nah, beda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah 3 qoro itu 3 kali haid. Nah, berarti Abu Hanifah sama ini orang tuh ditalak waktu suci. Nah, suci lalu datang haid hanya satunya karena Abu Hanifah itu haidnya dihitung lalu suci lalu haid 2 haid sudah lalu suci lalu haid 3 kalau haid suci hanya boleh kawin itu mazhab Hanafi. Mazhab Abu Hanifah itu biasanya daerah Pakistan, Afghanistan, apalagi Uzbekistan, punya terbuat tan. Nah, itu biasanya mazhabnya Hanafi. Nah, dinta hubungan Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan itu Hanafi tuh. Nah, dinta. Jadi kalau hendak apik keluar dari khilafiyah nang langkar itu habis suciakan hasa kali ya Allah itu hendak apik. Cuma waktu haid boleh haid sudah. Kita kan 3 qoro tuh 3 kali suci. Inta. Kalau boleh langkaran seminggu haid tuh suciakan. Lawan malam pertama juga suci. Punya bini haid itu jer orang bahari apa nikah di dalam dinding ya. Nikah di dalam dinding. Pinta. Malam pertama kada kau di apa-apa ini. Bini datang bulan kada kawa pada mana hajut gawean. Nah, dia kata. Nah, munya bebaikan ditalak beidah. Idahnya 3 kali suci kita sampai. Nah, dinta Abu Hanifah 3 kali haid. Abu Hanifah. Guru haid kada
suci kada datang bulan Aisyah ampih putus dari haid. Kalau bahasa dokter tuh menepus kangarnya cinta nini ditalak oleh kae. Entah tahu ginian. Umpama Tuhan ibu tetalakan talalu banget cucu sudah lain imbah kawin ayunya bererajuan hanya kenal saikong cuma betakun ulun lah adalah orang tua berpisahan. Oh kayak adalah orang tua berpisahan ada cuma agak lucu nah agak lucu gitu nah lawas deh hidup berpisahan anak cucu sudah habis jodoh guru aja habis saya berita hanya berpisahan nah jadi munya ditalak oleh kai ikam niai ko talak satu dinta menangis nini sekalinya ada pundukan hendak lawan nini ngarannya Nini Karlina. Nah, bujur Nini cuma Karlina. Anak tak anom cucu Cahyati. Tenang tuha aja nang tahu itu ta. Penyanyi dangdut bahari. Itu anakannya ditahu di cucu Cahyati ta. Jadi cucu Cahyati artis paling anom, artis paling tuha ya Nini Karlina. Itu penuh artis itu ta. Nini kan. Nah dinta. Kayak apa Nini hendak kawin 3 bulan nih ya. Pian kada haid lagi 3 bulan. Jadi kada ada istilah nang 3 kali suci, 3 kali haid tak ada. Inya kada haid lagi nama. Nah sama itu. Nah itu hukum tuh lah. Hukum. Nah 4 bulan diparot, ditiup roh. Karena 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Alaq itu ya nang darah bergantung di dinding rahim nang kaya pacat. Jadi kita nih dipikir-pikir mirip pacat. Nah, kita nih makan darah cuma di dalam rahim. Nah, nempelnya kayak apa pacat menempel di dinding. Jadi alak itu kan bergantung. Nah, dinta kayak pacat bergantung mengisap darah. Dinta berarti kakanakan tuh guru di dalam tak parut makan darah inggih pun. Oleh karena itu babinian haid itu biasanya kada datang orang betianan biasanya kada datang bulan. Karena darah haid itu bagi 3. Buka kitab Samsul Munirah. Nah, bagi 3. 1 jadi darah nipas, karena punya beranak bernipas. Kalau darah nipas itu darah haid. 2 jadi banyu susu. Yang ketiga jadi makanan janin. Jadi Tuhan menciptakan babinian datang bulan tuh nah halakal lihikmah. Kada ada sesuatu tuh nang kada ada hikmahnya ada. Jangan kira darah haid itu kada ada faidah. 1 jadi makanan janin. 2 jadi air susu. 3 jadi darah nipas. Nah dinta guru mengapa bertambah 10 hari? Kan 4 bulan 10 hari. Inya bertambah 10 itu jar litahkik, memastikan bahwasanya diparut nang orang mati laki ta. Kita guru munya kada bebaikan janda kambang tadi kayak apa? Itu namanya lita'abudiyah ngarannya. Ta'abudiyah itu samena wa ata'na. Sekalipun kada berkumpul kan nyata banget kosong parut. Kita tetap beidah. Tuhan nyuruh minta maginnya suah berkumpul. Nah, idahnya kayaknya berenak. Paham ya lah? Bukan 4 bulan 10 hari. Idahnya idah melahirkan. Karena di dalam parut ada kakanakan. Nah, mengapa bertambah 10 hari? Litahkik.
supaya memastikan ada bayi di dalam parut. Bahkan ulun lihat di kitab, apabila 4 bulan sudah mulai ada gerak di parut, itu bayinya laki-laki. Munya lambat gerak sampai 10 hari hanya ada mulai gerak, itu bayinya perempuan. Itu di kitab tafsir. Andinta kadeu SG kan anu ilmu tafsirnya munya 4 bulan gerak dah laki-laki tak, munya talambat kadida gerak 10 hari hanya ada gerak bini-bini anaknya. Rupanya anak bini-bini itu talambat gerak pada nyelalakian tegegeh juga. Nah di tegegehnya jadi sosong-song bergerak. Nah di cuma ulun ada juga melihat di dalam kitab Nujhah OSG orang Bahari. Ini piring nih, nggih piring buat akan banyu susu bini diparah tak? Ini biar ya binian memarah buatnya banyu susu di piring, cari akan kutu, tajunakan kutu di tengah-tengah piring nang isinya banyu susu. Pak tajunakan munya inya bakunyong ke pinggir mati lamas, anaknya laki-laki. Munya hidup bakunyong ke pinggir, itu anaknya bini-bini. Itu USG orang Bahari. Rupanya anak laki-laki itu banyu susunya terkental, cocok sawat lamas inya. Kalau anak banyu susu bebinian agak cair. Wallahu a'lam. Itu di dalam kitab Nadinta. Cuma ada duanya kira-kira juga ilmu kira-kira. Kita jangan nang masalah gerak 4 bulan lebih hanya bergerak atau diandaki kuto tadi anu bakunyong ke pinggir kada lamas anu OSG kan bisa salah. Ya Allah dipadahakan anak laki-laki sale keluar binian. Rupanya waktu di OSG itu ibu jari betisnya tak ke situ gitu. Jadi menungol gitu juga. Soalnya ibu jari betis. Nah ada kawan tetap yang ilmu zaniyah juga, ilmu kira-kira, ilmu sangka juga. Allah juga yang tahu. Ketika umur 4 bulan ditiup roh, ulun ini jujur, ulun ini bisa diundang selamatan orang menuju bulan. Doa selamat menuju bulan. Cuma jar orang bari buang bayi lah. Buang bayi itu kan 7 bulan. Buang bayi itu ya buang bahaya. Cuma haknya digugurakan. Jadi buang bahaya, buang bahaya, bahaya. Jadi dibuang haknya buang bahaya, ngarannya buang bahaya. Buang bahaya tuh bahasa kita doa selamat ya. Artinya selamatan 7 bulan tuh kan bisa lahir. 7 bulan tuh bisa lahir. 7 bulan 7 tuh genap ganjil. Ganjil alwitru qawiyun wasyab'u da'ifun. Ganjil itu kuat, ganap itu lemah. Berarti punya umur 7 bulan itu kekanakannya keluar hidup. Orang menyambat bayi apa ngarannya? Primator. Lain predator. Itu buaya. Nah, 8 bulan 8 ganap ganjil. Ganap itu lemah. Punya ada orang lahir 8 bulan itu bisa meninggal, bisa meninggal. Minta 9 bulan genap ganjil. Ganjil 9 kan ganjil. Itu bulik pulang kuat. Cocok jar orang Bahari 9 bulan 9 hari. Itu sama itu. Nah, dinta. Nah, ulun nih tak dapat orang menyelamat 4 bulan. Ada orang mah 4 bulan lah.
mah 4 bulan. Cuma setahu kita di Banjar ini nang rancak menuju bulan buang bayi teh deh. Cuma ulun terdapat 4 bulan. Keingatan ulun karena 4 bulan itu kena awal-awal roh ditiup dan makadir nasibnya pun di dalam 4 bulan. Ulun melihat di dalam hadis malaikat berucap, ujar malaikat, ya Rabb, wahai Tuhan, adzakarun au unsa, nikah kanakan lelaki kah bini-bini kah? Adzakarun au unsa, nah laki-laki kah bini-bini kah? Gitu ta Tuhan ta cinta. Sekalipun ada amalan-amalan supaya anak laki-laki, supaya anak bini-bini. Nggih, dengarkan ulang. Umur 4 bulan ke bawah, 4 bulan ke bawah lah, masih nutfah, masih alaqah, masih mudghah, masih air mani, masih segumpal darah, masih segumpal daging, belum berbentuk, ya kah? Punya berbentuk ada kalau ditiup-tiup lagi. Mun hendak anak laki-laki saben subuh baca akan parut bini tiup ke pusat, baca akan surah Fatihah. Kalau anak bini-bini baca akan alam nasrah. Paham? Cinta. Kalau yang pemapian lalaki jabretaan lajuk tia lajuk atau babi nih berataan waloh tia waloh jadi agen ngernya. Nah dinta jadi sama ini pian mun hendak anak laki-laki saban subuh tiap pakan bini nang betianan nang di bawah 4 bulan tah punya anak bini pati alam nasrah, kalau anak laki-laki pati Fatihah. Kalau bagi ulun anak 7. Dengarkan ulun bisi anak 7. Ketujuhnya itu ulun baca akan tajribah mujarubet ke jadi orang dasar bujur. Pinta yang hadir di sini yang belum kawin mudahan kawin, amin. Yang belum beranak mudahan diberi Tuhan anak. Ya Allah, nya anak itu hibah pemberian. Tidak. Lelaki kah, bebini kah, pemberian Tuhan. Cuma amalan aja amalan. Bagi ulun tajribah. Jadi anak laki-laki ini yang ulun bacakan, anak bini-bini ini yang ulun bacakan. Itu amalan aja itu. Itu dari Allah berataan, zakarun unta, laki-laki kah bini-bini kah? Nah, dinta. 1. Yang kedua, ai Rabb, ujar malaikat, wahai Tuhan, syakiyun am saidun, nikah kanakan ini calaka kah beuntung kah hidupnya nih. Syakiyun itu celaka, said itu beuntung. Mudahan kita beuntung. Nah, gitu. Betuah aja orang. Pinta beuntung betuah. Ada kalau pasar betuah. Gitu. Dulu ada TV film Opan Ipin tak? Betuah ini budak dia. Betuah ini budak. Tulisannya teknya nakal. Nakal ini budak. Sebenarnya betuah itu bukan nakal. Betuah itu beuntung. Kada mungkin pasar betuah itu pasar nakal. Ya Allah, betuah itu beuntung. Oleh karena itu ada orang mengarani anak untung. Artinya beuntung. Nah, di kiau anak tuh untung. Tong artinya untung. Ada anak tuh di kiau andang. Andang itu asalnya landang. Landang itu artinya panjang umur. Orang behring nyau anak tuh dang tuh landang. Untung tuh beuntung. Orang behari nyau anak tuh supaya jadi doa
supaya panjang umur, supaya beruntung. Gitu. Gih. Oh gih. Artinya sugih. Nah, gitu. Gitu. Orang beheri itu lah. Nah, cuma ulun ada terdapat di kitab. Mudahan kita beruntung nih. Ternyata alamatus syakawah, tanda-tanda orang hidup celaka. Mudahan jangan ada di kita. Alamatus syakawah itu ternyata arbaatun. Kita kada tahu pang kita ini celaka kah beruntung kada tahu. Cuma tanda ada. Kan kayak hujan juga. Tandanya apa? Muru. Tahu di muru lah. Muru itu apa? Mendung. Ada lagi bahasa hulu sungai, maram, muru. Nah, mendung. Itu ciri hujan. Satu, az-zina. Orang tuh ketujuh berzina. Hidup munya berzina, itu orang tuh alamatus syakawah. Hidupnya celaka. Mudahan anak cucu kita selamat, amin ya Allah. Kita selamat. Apalagi kita di akhir zaman HP, zaman pergaulan bebas. Kita jadi mudah-mudahan terhindar nang kada baik itu terhindar. Kita ya tujur ulun tadi munya lahir kakanakan bagus banget lampahakan 7 hari surah ad-dukhan, tiupakan ke telinga kanan lawan kamuhainya surah apa tadi ad-dukhan. Dukhan tuh asap gitu teh. Tiupakan 7 hari itu di kitab bajuri itu sekali boleh ya, cuma langkarnya 7 kan. Yaumul wiladah itu kan hari lahir itu kan 7 hari. Oleh karena itu bebinian itu munya mati di dalam 7 hari, orang tetap menyambat mati apa? Mati beranak. Paham ya lah? Mati beranak dalam 7 hari, dalam seminggu. Nah dinta yaumul wiladah ngarannya. Mati beranak orang menyambat. Atau dengarkan ulang. Atau 40 hari. 40 hari lampahakan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah di surah Al-Qadar saben hari itu sekali ya. Esok hari bacaan pulang esok hari sampai 40 hari. Mengapa gerang? Berkat surah Ad-Dukhan seminggu melampahakan, berkat surah Al-Qadar 40 hari melampahakan. Tiup kamu hanya ke telinga kanannya, insya Allah anak itu selamat daripada gawian zina. Gitu tak. Mudahan ketujuh berdengar nyaman ulihi ilmu, ada nang dibaca, ada nang diamalkan. Nah dinta. Satu, zina. Yang kedua, syurbul khamar. Ampun maaf, orang yang ketujuh minuman. Orang ketujuh maubat, minuman maubat itu orang tuh ciri kada beruntung hidup, ciri kada beruntung, utak nih rusak. Khamar itu umul khabais, mamaknya kejahatan, ya kan? Itu umul khabais. Nabi menyebut umul khabais. Kalau Al-Quran namanya rijis. Dengarkan ulang, ubat-ubatan lawan minuman keras itu keduanya menurut hadis Nabi Muhammad namanya umul khabais. Itu mama, khabais itu kejahatan. Ada kalau kisah nang ahli ibadah ngarannya bersisa nih orang ahli ibadah cuma harap menambahi orang tuh harap. Ada anak raja bebinian stres rancak karena pulasit, rancak kerasukan. Lalu dibawa lawan si bersisa ini nih, dibawa ke bersisa inta ubati
Kurangnya kurehing kujihing ketawa sorangan. Sekalinya datang iblis menyerupai manusia. Apa gerak umpat beribadah. Ujar bersisa silahkan. Sekalinya si iblis ini nyangar iblis. Malam, siang, malam beribadah aja. Makan kada, minum kada, guring kada. Ujar bersisa, "Mai, tahannya Bang Iga." Jadi ujar si iblis, "Tahan aja, ulun hendak guring keingatan dosa." Jadi ulun guring. Hendak makan keingatan dosa, hendak minum keingatan dosa. Jadi ulun kada jadi makan minum. Pinta. Ikam punya hendak kaya aku, coba gawe dosa sekali. Sekali ya. Supaya kuat beribadah. Nah, pinta. Ujar bersisa, dosa apa? Kain aja tuh bunuh gitu tuh. Nang gila, nang stres gitu. Itu malapahi ikam menggeduh. Ya Allah, jaka beribadah. Tuh kuriak-kuriak mengganggu lihat. Bunuh aja. Nah, dia. Oh, dia bersisa aku kadakon. Udah boleh bunuh orang. Pinta. Mun kadakon membunuh sama ini barang anu perkosa barang anu berzina. Pinta. Nya gila ya. Gila ya. Nah, pinta. Nah, ini pampasan nih lawan kakawanan. Ulun ini ada bisi murid. Kakawanan bisa menambahi apa rokiyah aja orang. Ulun sanang tukang rokiyah itu memakai kaos tangan. Ya Allah, jangan beberang menjampai awak orang. Ini matan-matan orang kasurupan. Ya Allah, sunyaan awak dikacakiakan. Jangan itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, dinta itu naham dijaga-jaga. Ya Allah, nah dinta. Jadi ustadz sama pengasuh. Ya Allah, di si pesantren ada putri, jaga-jaga. Dinta. Nah, itu tetap jaga tak. Karena timbul kena nang tukang ruqyah cabul, guru cabul. Ya Allah, dokter mantri nang ngobati nang stres tadi teh cabul. Paham ya pandirolan? Nah, dinta. Dan jangan ada lorong kesempatan. Kemudian kita selamat dari zina. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah, dinta. Dangarakan ulan munya ada keluarga atau orang anaknya tuh ketujuh mau obat atau ketujuh minuman nggih lampahakan nggih saban subuh baca akan ya mumit 40 kali dalam 40 hari. Ini banyuna. Nah, anak bisa mau obat, anak bisa minuman. Hilang duit kuitan. Saya anak seorang mencuntan. Ya nukar obat, nukar sabu-sabu macam-macam. Bacakan ya mumit. Wahai orang yang mematikan nafsu nang kada baik. Jangan dimatikan orangnya, jangan. Ya mumit 40 kali dilampahkan 40 hari. Setiap hari minum makan banyunya. Insya Allah kada kepingin mau obat minuman tuh lagi insya Allah. Nah, ini kata anak nih terkadang maulah sakit hati kuitan. Si anak kehendak kita anak cucu kita nih mudahan quratul ain menyenangkan hati kita. Jangan fitnatun, jangan jadi fitnah. Munya fitnah ngarannya aduun, jadi musuh ngarannya. Sakit hati kuitan. Kehendaknya kuitan masa tuha senyum, bukan masa tuha menangis. Bahari-bahari sudah. Ya Allah, berusaha ini, berusaha itu. Nah, dinta. Jadi kita berdoa mudahan anak cucu kita bakti lawan kita. Amin insyaallah. Nah, dinta. Kita bacakan dinta supaya ampih minuman maubatnya. Dinta. Nomor 3
alamat orang hidup kada beuntung, alamatus sakawah arbaatun, yang ketiga uququl walidain, durhaka lawan kuitan. Durhaka lawan kuitan. Durhaka. Jadi ternyata orang yang durhaka lawan kuitan, menyakiti hati kuitan, orang itu tanda alamat kada beuntung. Kita kada tahu pang di paruh sakiyun am saidun. Apakah kita ini beuntung tulisan di dahi atau kita celaka? Kada tahu kita. Cuma jalani hidup, napa nang digawi. Nadinta. Guru munya sudah nang tagawi kayak apa? Bataubat. Allah Maha Pengampun insyaallah. Tajwa zina, tajwa minuman, tajwa durhaka. Tajwa itu artinya tajwa bahasa kita. Tajwa itu ampihan. Ampih taubat. Nah, dinta. Mudahan beuntung. Dinta mudahan beuntung. Nah, jadi durhaka lawan kuitan gitu. Nah, ada pulang amalan supaya anak jangan durhaka. Napa amalannya? Anak tuh namanya guring inya. Baca akan ya rakib 11 kali. Rakib itu kan artinya muraqabah. Ya Allah, nina jaga akan anak ulun. Rakib huruf qa baya ya rakib 11 kali. Tiupakan di ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'una dia. Nasiyah itu ya ini. Nya orang nakal itu iblis duduk di atas ubun-ubun. Iblis tuh duduk di sini nah. Itu orang nakal tuh itu nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'una dia. Itu nasiyah tuh ubun-ubun. Nah, gitu. Jadi orang durhaka itu jadi kakanakan tuh bagus. Kalau nakal itu kakanakan wajar. Nakal gitu. Kalau Tuhan nakal, ini kurang ajar ini. Nakal itu kan kayak kakanakan bahambur. Itu disergawiannya menyenyalah. Gitu ta. Apa ngarannya tuh agresif kan ngarannya apa itu? Gitu. Nya akal nakal tuh gugur nonnya, akal bacaannya. Nya dinta ngapa-ngapakan nang digawi-gawinya, menggunting-gunting nang kertas macam-macam. Itu pintar kan tuh mecangan. Gitu ta. Itu ibaratnya nakal tuh nakal kakanakan. Kalau nang katuju nang minuman maubat itu nakalnya deh lain gitu tak. Nah, jadi durhaka. Mudahan kita selamat anak cucu. Yang terakhir yang keempat alamat orang celaka adalah tarkus shalah. Kada penyembahyang. Itu ciri kada beuntung hidup orang tak. Kada beuntung mang. Tinta. Sambayang 5 waktu tuh nah. Kada digawi. Tinta. Jagai pang anak cucu dipadahi. Araha kada didengarinya umpama. Yang penting dipadahi sambil berdoa lawan Tuhan. Ya Allah, ya muqallibal qulub, orang nang membulak-balik hati. Tolong buka akan hati anak cucu kami ya Allah. Mudahan tak buka sembahyang. Ada sembahyang tuh 1 mat bener. 4 betakon lawan pian. Nah, sembahyang tuh kira-kira berapa menit? Qul walah aja nah. Surahnya. Qul ya lawan qul bulang-bulik kada bis kada sabihis kepanjangan. Qul ya lawan qul walah. Qul bulang-bulik paling 5 menit. 5 menit ya. 5 menit kali 5 kali waktu 5 kali 5 25 menit. 5 menit lagi 1/2 jam. Sehari semalaman 24 jam. Menghadap Tuhan 1/2 jam kurang 5 menit kada sanggup lah. Kemana 2-3 jam setengah? Kaya. Cuma ngaran kulir nih ngelihai. Makat samin kawaha. Oh tukang. Makat samin
kawaha mah angkat tangan kada kawalah. Nang berat tuh nang ini bukan saminnya. Satu umat sembahyang tuh satu umat banget. Jadi ulun ulang ciri orang celaka tuh empat. Satu, berzina. Dua, minuman maubat. Tiga, durhaka lawan kuitan. Empat, kada penyembahyan. Itu ciri-ciri orang tuh kada beruntung hidup. Nah, jadi kita berdoa mudahan kita beruntung. Gawi inang itu jangan berzina, jangan minuman, bakti lawan kuitan, gawi sembahyang, insya Allah beruntung insya Allah. Nah ditata, dua sudahlah. 150.000 tahun sebelum langit bumi dicipta, nasib kita seduniaan makhluk sudah ditulis. Berarti dalil menunjukkan nasib kita lebih tua daripada diri kita. Oleh karena itu jangan menyalahkan nasib biar jangan nasib lebih tua pada kita. Dua, nasib kita seumur hidup apabila umur 4 bulan di parut mama. Tiga, yang terakhir malam nisfu Sa'ban, nasib kita setahunan. Jadi ada seduniaan, ada seumur hidup, ada setahunan. Biasanya malam nisfu yang kita terjun membaca Yasin berapa kali? 3 kali baca Yasin. Jadi antara nisfu Sa'ban lawan Lailatul Qadar. Qadar itu ya takdir nasib. Karena disahakan di Lailatul Qadar. 40 hari itu hitung habian. Kurang lebih 40 hari. Malam nisfu itu kan 15. Berarti 15 Ramadan, berarti 15 ke 15 30 lah. 30 tambah 10 itu tambah 15 Ramadan, 25 Ramadan. Cocok. Lailatul Qadar itu malam terakhir 10 akhir. Karena jaraknya antara nisfu Sa'ban dengan Lailatul Qadar itu jaraknya 40 hari kurang lebih. Dalam 40 hari itu penulisan nasib per tahun diunjukkannya ke Israel. Orang yang ikam cabut dalam tahun ini. Mudahan kita sehat panjang umur. Mudahan kita ketemu bulan Ramadan. Amin. Amin ya Allah. Mudahan kita mati iman sempurna. Mudahan anak cucu jadian sabarataan. Mudah-mudahan kita bertemu buyut. Kada bertemu cucu lagi, buyut anaknya si cucu. Nah itu berdoa. Ini doa kabul insya Allah. Ini satu apa nih? Satu Rajab. Insya Allah doa mustajab. Nah sama itu. Nah sudah. Jadi setahunan seumur hidup lawan seumur dunia. Sudah ditulis Tuhan, Muqaddir namanya. Dan hikmahnya adalah sakit dan keujuran Rasulullah yang nampaklah ketentuan Allah yang mulia. Apabila Nabi kita mulai nampak garing, yuk bulik haji. Haji wada itu tahun ke-10 Hijriah. Bulik daripada haji wada itu Nabi kita kan bulan haji itu Julijah. Kalau habis Julijah apa? Muharram, Safar, habis Safar Rabiul Awal. Nah Rabiul Awal meninggal. Jadi bulik pada haji itu Nabi kita mulai garing itu mulai dirasa. Bahkan ulun lihat di dalam kitab Sahih Bukhari waktu belajar kitab manasik haji itu sebenarnya Nabi kita berhaji itu sudah mulai ada kelihatan garing. Di mana guru Nabi kita tawaf itu naik unta. Itu di kitab. Tawaf itu Nabi kita naik unta. Tawaf itu sebenarnya yang abdalnya itu berjalan. Boleh bakandaraan uzur. Itu ada kalau naik ngapain itu naik kursi roda.
Itu tuha silahkan, kata garing silahkan, udur kada kau berjalan silahkan. Pinta munya nang gagah-gagah, jangan mau kau seduda. Paham ya kala? Pinta nyaman lagi nang paling atas tuh. Kada pokok seruda kada apa kayak apa ngarannya itu nang masin belum kendaraan bermasin anu sahaya tawabnya sahaya tawabnya pinta. Nah jadi ulun lihat di dalam kitab itu Nabi Muhammad tawab pakai unta. Mengapa Nabi Muhammad tawab pakai unta? Ada dua alasan. Satu, supaya sahabat-sahabat tuh kawa maitihin Nabi Muhammad, kawa menuruti istilahnya Nabi. Ya kalau bacaan Nabi didengar nyaring karena di atas tinggi. Yang kedua, Nabi memang ada sakit kepala, mana sudah mulai nampak. Nah itu uzur. Nah kemudian yang terakhir di sebelah, yang terakhir yang ke-10 di Arash. Disinilah Rasulullah liqa Allah, bertemu Allah. Laisa kamislihi sayun, nang tidak ada seumpama bagi Allah. Wala yuhitu bihi ta'ala makanon wa jihatun, tidak ada meliputi bagi Allah tempat dan jihad. Nah ingatakan aras itu bukan tempat Allah. Aras itu simbol Tuhan itu malikul mulki. Allah itu raja. Kan ada kalau kursi, ada kalau arash, ada kalau malaikat tentara. Karena orang raja itu harus diisi istana. Punya raja kada be istana lain raja ngarannya. Tuhan tuh kada berhajat lawan malaikat, Tuhan kada berhajat lawan kursi, Tuhan kada berhajat lawan aras. Mengapa gerang? Itu simbol aja bahwasanya Tuhan itu raja. Tuhan kada bertempat, punya bertempat kayak kita. Bahkan ulun lihat di kitab wahulik arsu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diciptakan aras untuk Nabi Muhammad. Nah apa gerang? Mi'raj, supaya Nabi Muhammad naik ke aras, supaya Nabi Muhammad sampai ke aras. Jadi aras itu dicipta Allah untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Allah. Supaya tahu seberataan Tuhan tak bertempat. Tuhan itu laisa kamislihi syai'un. Kayak apa guru memandang? Apian jangan betakon kayak apa. Itu gawian kudrat iradat Tuhan tuh gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nah, gitu. Kemudian kita memandang Allah di negeri akhirat. Dan munajat Rasulullah kepada Allah yang maha besar dan kuasa dengan kalamnya yang tiada ada huruf dan tiada ada suara. Hikmahnya adalah pada tahun ke-10, nah garisi ke-10, tahun ke-11 barangkali tersalah citak Hijriyah, Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Itu tahun ke-11 bulan Rabiul Awal bertepatan dengan 12 Rabiul Awal meninggallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah Isra wal Mi'raj yang besar bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sembahyang 5 waktu. Mudahan menjaga inang sembahyang, amin. Karena pergi ke masjid atau ke musala itulah adalah Isra-nya kita umat Nabi Muhammad. Dan sholat 5 waktu itu adalah mi'rajnya kita kepada Allah, yakni mi'rajnya Nabi Muhammad. Mudahan kita sakatuju sembahyang berjamaah minal masjid ilal masjid, biar masjidnya ngitung-ngitung aja pun nggak masjid kita, musala kita. Lawan gawi sembahyang 5 waktu itu mi'rajnya kita. Karena as-shalah mi'rajul mu'min, sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Vertikal kan hubungan kita dengan Allah, bukan horizontal. Kalau horizontal tuh kita dengan kita. Nah sama itu. Kemudian hijrahnya Rasulullah ke Madinatul Munawwarah ingin situ. Nah berarti selesai masalah Isra Mi'raj. Lalu kita memandir hijrah selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah berhaji. Mudahan anak cucu kita saleh salihah, yang paling penting mudahan mati husnul khatimah.
Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha karami ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha Rabbi fanfa'na wahdinal husna wa amitna fi wa mu'afati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat.